Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di Dapur Angel Marem. Kali ini DAM akan membuat telur asin berempah ya teman-teman. Untuk kali ini saya membuatnya menggunakan telur bebek ya teman-teman. Kalau yang kemarin saya buat videonya menggunakan telur ayam biasa ya, dan sekarang aku menggunakan telur bebek. Nah, pertama kita akan larutkan dulu air garamnya ya. Nah, aku menggunakan garam beriodium seperti ini ya teman-teman. Nih garamnya merek pula, garam konsumsi beriodium ya. Aku menggunakan 2 bungkus ya. 2 bungkus ini 500 gram. Kalau 1 bungkus 250 gram, jadi aku menggunakan 2 bungkus. Karena telur bebek kan agak besar ya, jadi sama aku menggunakan telur bebeknya 15 butir. Kalau yang kemarin itu aku menggunakan telur ayam 15 butir juga. Tapi sekarang menggunakan telur bebek kan agak besar, jadi menggunakan garamnya aku tambahkan 250 gram. Jadi total garamnya semua 500 gram. Dah, mari kita larutkan dulu garamnya ya. Nah teman-teman, kita akan larutkan garamnya dengan menggunakan air 1500 ml ya, atau 1,5 liter. Nah, kita larutkan garamnya. Nih airnya aku tambah ya. Kalau yang pakai telur biasa itu hanya 1 liter ya. Kalau ini telur bebek aku menggunakan 1,5 liter, karena telur bebek kan agak besar-besar. Jadi takutnya nggak terendam nanti ya. Nah, di YouTube saya yang sebelumnya, teman-teman ada yang nanya ya, kakak beli garam beriodiumnya di mana ya, garam kasarnya. Ini teman-teman mudah banget carinya garam beriodium nih. Kita cari di toko-toko yang dekat rumah itu juga ada, ataupun di pasar-pasar juga ada. Tapi kalau di swalayan tak tahu ya teman-teman, saya belum pernah lihat ya garam kasar ini ya. Kalau teman-teman mau cari di pasar-pasar itu mudah banget cari garam beriodium yang kasar gini ya. Nah, kita larutkan ya. Dan ada lagi komen katanya, kakak saya larutkan garam, kenapa garamnya tidak bisa larut ya? Itu mungkin karena kualitas garamnya ya teman-teman. Aku nggak tahu ya kenapa kok garamnya dilarutkan dengan air mendidih tidak larut. Nah, kita larutkan sampai larut ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah merebus air garamnya ya, kita tunggu air garamnya itu dingin dulu ya, baru kita bisa pakai. Nah teman-teman, kalau air garamnya susah larut ya, nggak apa-apa, ambil aja, lepas itu taruh di cobekan, lepas itu diulek ya, dihaluskan dengan pengulekan itu ya. Nanti baru dicampur dengan airnya lagi, bisa larut itu ya. Nah aku menggunakan telur bebek 15 butir juga ya teman-teman. Ini telur bebek. Ini telur bebeknya teman-teman, kalau mau buat telur asin menentukan kualitas telur itu sangatlah penting ya teman-teman. Teman-teman harus pastikan telurnya itu bagus ya, jangan ada yang tidak layak makan. Kalau satu pun ada yang tidak layak makan, nanti kalau kita buat telur asin semuanya nanti jadi nggak enak dimakan ya teman-teman. Di YouTube saya sebelumnya teman-teman ada yang komplain katanya saya buat kenapa telurnya jadi busuk semua ya. Nah itu tergantung dari telurnya. Kalau telurnya ada yang busuk satu, pasti nanti semuanya nggak enak ya. Nah kita akan tes telurnya ya teman-teman. Nih telur saya semuanya bagus ya teman-teman. Kita tes, kita ambil air seperti ini. Nah kita akan letakkan seperti ini. Nah dia tidak mengambang ya teman-teman. Nah dia rata seperti itu ya. Kalau dia nggak bagus, dia akan mengambang di atas itu. Dia tidak ke bawah, itu namanya telurnya tidak bagus. Nah saya nggak ada telur yang nggak bagus ya teman-teman. Ini telur saya semuanya bagus ya. Nah kita tes ya, kita tes lagi. Nah semuanya bagus ya teman, karena saya belinya di peternak bebek di dekat rumah saya ada yang ternak bebek ya teman-teman. Jadi saya ambil yang fresh dan yang bagus ya. Nah ini dia teman-teman, saya nggak ada telur yang nggak layak makan ataupun yang nggak bagus ya. Sebagai gambaran teman-teman bisa lihat ini ya. Ini ada gambaran umur telur ya, yang layak makan 1 minggu atau berapa itu ada. Nah teman-teman bisa lihat ini ya. Nah, ini rempah-rempahnya ada 10 siung bawang putih, ada 2 inci jahe, dan ada 10 buah bawang merah, dan 15 buah cabai rawit ya. Aku potong-potong seperti ini. Bawang merahnya juga aku iris tipis-tipis seperti itu. Dan ada 1 bungkus merica bubuk ya.
Karena ini berempah, jadi aku kasih rempah-rempah banyak ya. Nah, teman-teman kalau nggak mau ribet itu pakai rempah-rempah banyak, teman-teman bisa menggunakan air garam aja ya. Air garam dengan telur direndam aja itu sudah enak ya. Dan aku akan menggunakan rempah karena akan aku tes bagaimana rasanya menggunakan rempah yang banyak nih ya. Karena ini judulnya telur asin berempah, jadi banyak rempah. Nah, sambil nunggu air garamnya dingin, nah kita parut dulu ya. Aku menggunakan parutan keju seperti ini aja. Ini jahenya kita parut ya. Kita parut dulu jahenya. Aduh. Parut aja. Teman-teman kalau mau dihaluskan juga bisa ya. Ini aku parut menggunakan parutan keju. Teman-teman, setelah jahe sama bawang putihnya itu diparut, ini telurnya kita amplas sedikit ya. Aku menggunakan amplas yang 500 ya, ini macam ya. Yang kasarnya 500 seperti inilah ya. Nah, agak kasar sedikit pun juga nggak apa-apa ya. Ini kita amplas sedikit aja ya. Kita amplas sedikit aja untuk membuka pori-porinya telur ya. Nah, supaya nanti garamnya bisa cepat meresap ke dalam. Supaya rempah-rempahnya nanti masuk ke dalam dengan mudah ya teman-teman. Nah teman-teman, ini air garamnya tadi udah dingin ya. Dan ini telurnya tadi udah dicuci. Ini telurnya 15 biji udah aku cuci. Dan ini air garamnya yang udah dingin ya. Kalau direbus itu airnya tunggu dingin ya teman-teman. Kalau teman-teman air garam dilarutkan dengan air aja, yang enggak air mendidih juga enggak usah dingin juga enggak apa-apa ya. Karena ini aku rebus ya. Nah, kita masukkan tadi bawang putih, rempah-rempahnya tadi ya. Kita masukkan aja semua. Nah, kita aduk. Lalu kita tambahkan merica bubuk ya. Nih, 1 bungkus merica bubuk. Nah, ini nanti pasti hasilnya enak banget ya. Kalau sudah tercampur, kita siapkan wadah seperti ini ya. Ini saya menggunakan wadah yang dulu saya buat telur asin yang ayam biasa ya teman-teman. Nah, ini kita simpan di wadah seperti ini, ataupun teman-teman ada toples ya, yang ada tutupnya lah pokoknya. Dan kita akan susun telurnya di dalamnya ini. Kita susun dulu, baru nanti kita siram dengan air garam ya. Nah, ini kalau udah masuk semua, baru kita siramkan dia punya air garam tadi dengan rempah-rempahnya ya. Kita siramkan di atasnya. Ini garamnya yang tidak bisa larut juga nggak apa-apa ya. Ini ada sedikit-sedikit ya, tapi kita masukkan aja semua. Nah teman-teman, ini harus ada pemberat ya, soalnya biar dia tidak mengambang seperti ini ya. Dan aku ada pemberatnya, ada air yang ditaruh di dalam plastik seperti ini. Dan kita ikat ujungnya seperti ini, lalu kita tindihkan di atasnya ya. Ini supaya tidak mengambang aja ya, biar semua terendam dengan air garam. Nah ini aku menggunakan 2 ya. Nah kalau sudah begini, dia kan semua udah terendam. Baru kita akan tutup menggunakan plastik ya. Kita tutup menggunakan plastik seperti ini, supaya tidak ada udara yang masuk. Dan penutupnya. Nah kalau teman-teman ada plastik wrap juga bisa ya, tapi saya nggak ada plastik wrap, saya menggunakan plastik biasa aja. Nah seperti ini baru kita akan simpan selama 15 hari ataupun 2 minggu ya teman-teman. Nah teman-teman silahkan ditunggu sampai 15 hari, nanti kita unboxing ya. Nah teman-teman, ini telur yang sudah kita rendam selama 15 hari ya. Dan aku penasaran banget ya untuk merebusnya. Mari kita buka ya. Dan ini aku menggunakan tempat yang sama waktu saya buat telur asin yang pakai telur biasa ya. Nah
Kita angkat dulu nih pemberatnya. Nah, kita tiriskan dulu ya teman-teman. Kita lap aja, nggak usah dicuci. Kita lap-lap begini aja. Oh iya teman-teman, saya lupa ya. Waktu itu saya buat telur asin menggunakan telur ayam biasa ya. Itu tidak saya amplas karena telur ayam biasa itu dia rawan retak ya teman-teman. Kalau orang Jawa bilang itu getas. Kalau telur bebek kan enggak, dia telur bebek itu enggak rawan getas. Kalau orang Jawa bilang itu ulet gitu ya. Jadi kalau yang rawan getas itu kalau diamplas nanti takutnya bertindih waktu kita rendam itu. Jadinya nanti retak dan asin banget. Kalau udah retak itu nggak enak banget itu. Saya pernah buat, saya amplas. Kalau kemarin kan ini aku buatnya aku amplas sedikit untuk membuka pori-porinya telur bebek biar cepat meresap itu garamnya. Nah, kita tiriskan semua ya. Nah teman-teman, kalau sudah ditiriskan kita rebus ya. Mari kita rebus. Kita akan rebus 5 biji dulu ya teman-teman. Nah ini airnya pokoknya asalkan terendam aja ya dia punya telurnya. Nah teman-teman, ini ngerebusnya selama 10 menit ya. Kita rebus selama 10 menit nanti dia udah mateng. Dan itu di YouTube saya ada yang nanya, Kak, kenapa ngerebusnya nggak menggunakan air garam? Aku tidak menggunakan air garam ya teman-teman. Dia bilang katanya, Kak, ngerebusnya kenapa nggak menggunakan air garam? Masih asin Kak? Dia bilang gitu ya. Nah ini nggak usah pakai air garam, direbus pakai air biasa aja. Ini soalnya kan udah meresap ke dalam garamnya ya, jadi tetap asin dan enak. Nah teman-teman, ini udah aku rebus selama 10 menit ya 5 biji ini udah mateng. Dan yang ini belum aku rebus ya teman-teman. Ini aku akan simpan di dalam kulkas, di rak kulkas aja ya. Asalkan teman-teman nyimpannya yang bener ya. Itu yang kecil ini jangan di atas ya, yang lancip ini jangan di atas ya. Ini yang kecil itu di bawah, lepas itu yang agak bulat itu di atas. Nanti baru kita simpan di rak telur, itu bisa tahan sampai 2 bulan. Kalau teman-teman nggak di dalam kulkas bisa tahan sampai 1 bulan. Asalkan nyimpannya yang benar ya teman-teman. Jangan ditaruh di tempat yang tertutup. Nah teman-teman, ini aku ada beli satu butir ya telurnya. Ini aku tadi beli sudah siap makan. Ini udah mateng, ada capnya ya. Ini udah yang aku beli. Dan ini yang aku buat sendiri. Nanti kita akan sama-sama lihat ya bagaimana rasanya dan teksturnya ya. Ini kalau beli satu biji ini 3.500 tadi aku beli. Kalau kita buat sendiri satu bijinya masih mentah itu 1.900. Nah untuk itu kita bisa hemat sendiri, satu butir itu 1.600. Nah kalau 10 udah berapa teman-teman? Udah 16.000 kan. Nah langsung aja yuk kita belah yuk. Nah kita akan coba yang beli ini ya, yang beli yang ada capnya ini. Nih aku tanya penjualnya, katanya buatnya itu pakai itu ya teman-teman, pakai itu apa, batu bata, menggunakan batu bata dan disalutkan dengan batu bata gitu ya. Nah kalau aku ribet ya gitu buatnya, kalau aku pakai itu aja, pakai air garam, direndam air garam. Nah ini aku akan coba buka ya. Nah ini karena masih panas ya teman-teman, aku letakkan kain di bawahnya. Nah kita akan buka ya. Ini kita rendam selama 15 hari dan teksturnya pun lebih kurang sama dengan yang kita beli ya. Tapi untuk rasanya kita nggak tahu ya. Ini pun lebih kurang sama ya. Ini sudah oranye, ini di tengahnya ini udah oranye seperti ini. Dan kita akan testing rasanya dulu ya. Yang ini yang kita beli dulu ya. Ini yang beli kita rasa dulu. Rasanya ini asin. Dan untuk kuningnya kita coba ya.
Untuk kuningnya dia masir juga, tapi ini rasanya cuma asin aja, ada amis sedikit ya. Karena ini ngebuatnya mungkin hanya menggunakan garam dengan batu bata aja ya. Nah ini yang kita buat sendiri, kita lihat ya. Untuk teksturnya dalam oranye ini nggak sama ya teman-teman. Ini agak pucat. Kalau yang kita buat sendiri ini oranye bagus ya, terang, oranye terang gitu ya. Ini lihat nih, yang ini seperti ini pucat, oranye pucat. Yang ini kan oranye terang ya. Yang kita buat sendiri tadi, yang kita rendam menggunakan air garam aja dengan rempah tadi. Kita coba ya. Kalau untuk saya rasanya ini enak banget karena ada cabai, ada jahe dan ada bawang putih. Nah, itu kita kasih rempah-rempah jadi rasanya itu merasuk ke sini. Dan kita coba kuningnya ya. Untuk kuningnya juga enak banget. Ini teman-teman, makan dengan menggunakan nasi putih hangat aja, dengan ini sudah ada rasa pedas-pedasnya dan rasa asin. Asinnya ini balance dengan ada pedasnya ya teman-teman, karena kita taruh cabai dan gak ada amis sama sekali ya, karena kita taruh jahe dengan bawang putih. Rasanya enak banget ini. Nah, untuk teman-teman silahkan dicoba. Jangan lupa ya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan kalau saya lagi mengupload video yang baru. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk di like dan di share juga ya. Terima kasih.